Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Anggraini dengan nomor NIM 2214130009, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul dengan berzakat jiwa dan harta menjadi bersih. Untuk mengetahui pembahasan selanjutnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Zakat itu apa sih? Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan membahas pengertian dari zakat, baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Jadi, zakat secara bahasa dapat diartikan bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Adapun secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dengan jumlah dan ketentuan tertentu serta diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya atau orang yang sangat membutuhkan. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya hukum zakat itu wajib karena hal ini telah diperintahkan melalui firman-Nya yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata waraqau marroqiin, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya pembagian zakat. Nah, zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok dari setiap individu di bulan Ramadan. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan setiap jiwa adalah 1 sa atau 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kg atau uang yang seharga dengan makanan pokok tersebut. Nah, adapun syarat-syarat dan rukun muzaki zakat fitrah. Yang pertama, saya akan membahas tentang syarat-syarat muzaki. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Yang ketiga, mampu membayar zakat. Sedangkan rukunnya, yang pertama yang pasti niat. Yang kedua, adanya muzaki. Muzaki adalah orang yang berakat. Yang ketiga, adanya mustahik. Sedangkan mustahik itu adalah orang yang menerima zakat. Dan yang keempat, adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Selanjutnya, pembahasan tentang zakat mal. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan atas segala jenis harta apabila telah mencapai nisab dan haulnya, yang secara zat maupun substansinya perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Jadi nisabnya senilai dengan 85 gram emas. Selanjutnya syarat-syarat muzaki zakat mal. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, harta milik sempurna. Yang keempat, harta mencapai nisab. Dan yang kelima, sudah 1 tahun. Adapun harta yang wajib dizakatkan, yang pertama itu ada emas atau perak. Yang kedua, harta perniagaan. Yang ketiga, peternakan. Yang keempat, pertanian. Dan yang kelima, harta temuan atau rikas. Selanjutnya, mustahik zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, itu ada 8 golongan mustahik. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran Surah At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, orang yang sedang di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir.
Fakir adalah seseorang yang amat sangat miskin, melarat, tidak punya harta atau tenaga untuk memenuhi kehidupannya. Dan yang kedua miskin adalah seseorang yang masih bisa bekerja, mempunyai penghasilan, namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Dan yang ketiga amil zakat. Terus yang keempat mualaf. Jadi mualaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Terus hamba sahaya adalah budak. Terus garim adalah orang yang berhutang. Dan yang keenam Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhir Fisabilillah adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Demikian pemaparan materi dari saya. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah berzakat, yuk berzakat supaya jiwa dan harta kita menjadi bersih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.